warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Badrul Soleh selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan dan para audiens yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian puji syukur kehadrat Ilahi Robbi, yang mana berkat limpahan taufik dan hidayahnya kita dapat melakukan presentasi di pertemuan kelima ini via online. Kedua kalinya, sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat adanya beliau kita bisa terangkis dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya dinul Islam wal Iman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Ada Munawaroh, saya sendiri, ada Firdati Syuroh, ada Uswatul Hasanah, ada Maman Nasir, ada Syekh Rizal, dan ada Hiril Anwar. Ini kelompok kami akan presentasikan mengenai teori dan model perubahan. Nah, langsung saja demi mengapresiasi waktu, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai teori model Kurt-Lewin. Sebenarnya apa sih model perubahan Lewin itu? Nah, ini yang paling banyak dipakai karena dianggap lebih sederhana, namun pada kondisi tertentu model perubahan ini tidak dapat masuk ke berbagai permasalahan dalam setiap organisasi karena dianggap terlalu sederhana oleh praktisi agen perubahan. Model Kurt-Lewin ini tercatat sebagai bapak manajemen perubahan yang sudah dianggap sebagai orang pertama dalam ilmu sosial yang secara khusus melakukan studi tentang manajemen perubahan secara ilmiah. Kurt-Lewin memperkenalkan model perubahannya ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan pencarian atau yang biasa kita sebut dengan umfrezing, di mana tahapan umfrezing di sini sering disebut dengan tahapan persiapan diri, baik persiapan secara individual maupun tim kerja, sebelum menciptakan suatu situasi yang kondusif dengan terjadinya suatu perubahan. Nah, jadi maksud dari perubahan umfrezing di sini, misalnya dalam molekul perubahan itu pasti ada yang namanya pendekatan pada karyawan atau bawahan, bahwa kalau kita tidak berubah maka akan terjadi efek seperti ini. Dilihat dari perbedaannya antara berubah dan tidak berubahnya. Jadi ada namanya diskonfirmasi positif yang membedakan bahwa ada sisi positif dan negatifnya kalau tidak melakukan sebuah perubahan. Umfrezing di sini juga dapat memotivasi dan memberi arahan bahwa ada sisi positifnya ketika kita berubah dan ada sisi negatifnya jika kita menetap di kondisi yang sekarang. Misalnya ya, di kondisi yang sekarang sudah ada sesuatu adanya perubahan karena sudah tidak relevan lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan tahapan umfrezing. Selanjutnya yang kedua ada tahapan perubahan atau bisa dikenal dengan change. Tahap yang kedua pada model ini terjadi ketika organisasi mengalami perubahan atau transisi. Pada tahap ini, individu-individu dalam organisasi telah mengubah pola pikirnya dari yang lama dan sudah siap untuk perubahan yang akan terjadi. Penting bagi organisasi untuk mengurangi ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian individu terhadap perubahan yang akan dilakukan. Misalnya ya, ada pengguna teknologi, katakanlah di suatu perusahaan menggunakan teknologi yang baru, maka harus dipakai dalam suatu perusahaan. Nah, itu harus dicoba lakukan untuk diadaptasi teknologi baru itu, baik secara organisasi maupun karyawannya. Selanjutnya ada tahapan pembekuan atau rephrasing. Tahapan ini berkaitan dengan mengukuhkan stabilitas setelah perubahan sepenuhnya terjadi dan diterima oleh individu-individu dalam organisasi. Pada tahapan ini, perubahan telah sepenuhnya diterima dan menjadi bagian dari norma serta standar kerja yang baru. Individu-individu dalam kondisi ini telah membentuk hubungan baru dan merasa nyaman dengan rutinitas baru mereka. Setelah bergerak pada arah yang dituju, setelah menggunakan alat yang tadi, contohnya yang teknologi baru itu, maka harus dilakukan pembekuan kembali atau merefreshing, menstabilkan. Artinya,
ketika karyawan sudah menggunakan teknologi baru itu, maka harus tetap dipertahankan. Jangan sampai karyawan yang sudah menggunakan alat itu, sudah diadaptasi, sudah diuji coba, misalnya kembali ke habitat lamanya, dan ternyata masih menggunakan pola-pola lama karena masih sulit menggunakan alat teknologi baru tersebut, atau masih sulit melakukan perubahan. Maka diperlukanlah rephrasing ini atau pembekuan kembali dengan keadaan orisasi yang baru dan seimbang. Jadi mengontrol atau tetap mempertahankan agar perubahan itu tetap bisa berjalan, karena tidak bisa dipungkiri ya bahwa biasanya orang yang hanya bisa berubah sebentar, karena jika ada perubahan biasanya ada gonjang-ganjing, ada yang mengeluh, ada yang tidak menerima, dan bahkan ada yang cuek. Maka dari itu tahapan ini diperlukan untuk mengatasi masalah itu tersebut. Nah, inilah tahapan-tahapan model Kurt Lewin yang bisa dipakai oleh agen perubahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya lanjut pada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdati Shiro dengan NIM 22381042156 sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang teori perubahan menurut Mike Green. Menurut Mike Green, dalam perubahan, hal yang paling utama yang harus diubah ialah mindset atau pola pikir, culture, budaya atau kebiasaan, dan leadership atau kepemimpinan. Adapun langkah-langkah dalam perubahan menurut Mike Green ialah yang pertama, orientation, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan arah kemana perubahan tersebut akan dilakukan. Yang kedua ialah organization, yaitu pengaturan individu yang akan melaksanakan perubahan. Yang ketiga ialah mobilization, yaitu proses kegiatan memotivasi, menggerakkan, mengarahkan, dan memfasilitasi seseorang yang telah ditetapkan untuk melaksanakan suatu perubahan. Yang keempat ialah implementation, yaitu proses kegiatan dalam melaksanakan suatu perubahan. Yang kelima ialah transition, yaitu kegiatan mengelola agar seseorang tetap melanjutkan perubahan dan tidak kembali kepada posisi semula. Yang keenam ialah integration, yaitu menggabungkan semua perubahan dalam bentuk baru yang utuh sehingga perubahan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aspek manusia. Dan yang terakhir yaitu hasil. Hasil dari akhir perubahan yang harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perubahan tersebut. Sekian dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu teori model perubahan Yagi. Yagi melengkapi teori Kurt Lewin dengan menggarisbawahi bahwa proses perubahan itu tidak hanya terkait dengan aspek sumber daya manusia. Menurutnya itu pendekatan sistem yang dalam perubahan memberikan pemahaman yang seluruhnya tentang proses tersebut. Dalam konteks perubahan model ini diperlukan pendekatan sistem yang melibatkan beberapa hal, yaitu 1. Kekuasaan, 2. Pengenalan, 3. Proses penyesuaian, 4. Implementasi, 5. Pengukuran. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rizal. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu teori model perubahan Julian Randall. Julian Randall 2007 menyatakan bahwa ada 4 langkah dalam manajemen perubahan yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Where we now? Di mana kita berada sekarang? Ke mana kita ingin pergi? Bagaimana cara kita mencapainya? Dan apa yang telah kita capai? 1. Di mana kita sekarang?
Dalam konteks di mana kita berada saat ini, manajemen perubahan memerlukan pemahaman yang jelas tentang posisi kita saat ini dalam perjalanan menuju tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam melakukan manajemen perubahan, penting untuk mengetahui dengan akurat dan objektif tentang situasi aktual saat ini. Dalam konteks manajemen perubahan di sekolah, langkah yang diambil oleh kepala sekolah adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sekolah saat akan mengadopsi kurikulum 2013. Evaluasi ini dapat dilakukan menggunakan instrumen evaluasi yang telah tersedia di sekolah untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna memahami situasi aktual saat ini. Dengan demikian, data dari evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan tentang di mana kita berada saat ini dalam proses perubahan. 2. Kemana kita ingin pergi? Setelah kita memiliki pemahaman yang akurat tentang kondisi saat ini berdasarkan data yang objektif dan terkini, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Ini menjawab pertanyaan tentang arah yang ingin kita capai dalam proses perubahan. Untuk menentukan arah yang realistis, kita dapat menggunakan analisis SWOT, strength, kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat, hambatan. Dalam konteks perubahan kurikulum sekolah dari KTSP menuju kurikulum 2013, tujuan yang ditetapkan adalah implementasi kurikulum 2013 secara efektif dan resmi. Dengan implementasi ini diharapkan siswa dapat mengembangkan kompetensi yang seimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk menghasilkan hasil belajar yang produktif, kreatif, dan inovatif yang dapat menghadapi tantangan global. 3. Bagaimana kita bisa mencapainya? Setelah kita mengetahui kondisi awal dan tujuan yang ingin dicapai, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi atau cara untuk mencapainya. Secara teoritis, cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memperkuat faktor pendorong dan mengurangi hambatan. 4. Apakah kita sudah mencapai? Untuk menjawab pertanyaan ini, dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring digunakan untuk menilai sejauh mana program-program perubahan yang telah direncanakan telah tercapai, sedangkan evaluasi digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Anwar, absen 1 dari kelas MPID. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu poin F, teori perubahan ADKAR. ADKAR adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam berbagai konteks seperti pemerintahan, bisnis, dan komunitas yang memiliki 5 komponen yang terintegrasi dalam sebuah kerangka kerja untuk mencapai perubahan. Model ADKAR ini bertujuan untuk mengelola individu dalam menghadapi perubahan. Ada 5 aspek dalam model ADKAR untuk manajemen perubahan. Kesadaran terhadap kebutuhan perubahan, motivasi untuk ikut serta dan mendukung perubahan, pemahaman tentang proses perubahan dan sifatnya, kemampuan untuk melaksanakan perubahan, dan penguasaan atas perubahan yang telah terjadi secara bertahap diperkuat untuk mempertahankan perubahan itu penting. IAD 2006 menyatakan bahwa ada 5 faktor penting untuk mendorong keberhasilan perubahan, yaitu kesadaran, keinginan, pengetahuan, kemampuan, dan penguatan, disingkat sebagai ADKAR. Langkah-langkah dalam merancang strategi manajemen adalah sebagai berikut. IAD 2006. Yang A. Meningkatkan kesadaran. Kesadaran merupakan pemahaman tentang alasan di balik perubahan, mengapa perubahan diperlukan, dan risiko ketika tidak melakukan perubahan. Kesadaran juga melibatkan informasi internal dan eksternal yang menunjukkan kebutuhan akan perubahan dan manfaat yang diperoleh dari perubahan. Yang B. Membangun keinginan. Keinginan adalah kemauan untuk mendukung dan terlibat dalam perubahan. Keinginan merupakan pilihan pribadi yang dipengaruhi oleh karakteristik perubahan dan situasi pribadi seseorang, serta motivasi intrinsik individu. C. Pengetahuan mencakup informasi tentang perilaku, proses, alat, sistem, keterampilan, dan teknik yang diperlukan untuk
menerapkan perubahan. D. Meningkatkan kemampuan untuk mengubah pengetahuan menjadi tindakan yang menerapkan perubahan. Kemampuan tercapai ketika individu atau kelompok memiliki keterampilan untuk mengimplementasikan perubahan pada tingkat kinerja yang diperlukan. E. Memberikan penguatan. Penguatan mencakup faktor internal dan eksternal yang mempertahankan perubahan. Penguatan eksternal dapat berupa perayaan dan penghargaan terkait dengan keberhasilan perubahan. Penguatan internal berkaitan dengan kepuasan individu terhadap prestasi dan manfaat yang diperoleh dari perubahan. Sekian, terima kasih.